Keindahan alam Indonesia sudah diakui hingga mancanegara. Panorama yang disuguhkan sangatlah mempesona. Mulai dari Sabang hingga ke Merauke, masing-masing daerah memiliki keunggulan pesonanya. Keindahan alam nan unik inilah yang membuat para wisatawan sangat antusias berlibur ke Indonesia. Bahkan tidak jarang para turis ingin menetap berlama-lama di negeri kita. Selain dikenal memiliki banyak suku, ragam budaya, dan keelokan alamnya, sebagai negara kepulauan, Indonesia punya banyak tempat wisata yang wajib dikunjungi. Tempat wisata itu tak hanya meliputi wisata alam, namun wisata budaya dan sejarah untuk menambah wawasan kita. Itulah sebab kenapa panorama alam di Indonesia bisa menjadi daya tarik wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat dari bulan Januari hingga November 2019 sebelum pandemi, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mencapai 14,92 juta kunjungan. Angka itu naik 3,55% dibanding jumlah kunjungan Wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 14,40 juta kunjungan. Warga negara Malaysia adalah wisatawan mancanegara yang paling banyak mengunjungi Indonesia pada tahun 2019, yakni sebanyak 2.980.753 orang. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, warga negara negeri jiran tersebut selalu menyumbang turis yang paling banyak di Indonesia. Salah satu daerah yang paling digandrungi oleh wisatawan mancanegara adalah Nusa Tenggara Timur, persisnya Labuan Bajo. Dengan pesona binatang purba Komodo serta keindahan alam dan tebaran pulau-pulau kecil di sekitarnya menjadikan Labuan Bajo salah satu destinasi wisata yang saat ini sangat berkembang di Provinsi Nusa Tenggara Timur bahkan Indonesia. Labuan Bajo mulai ramai dikunjungi wisatawan setelah Pulau Komodo masuk dalam daftar 7 keajaiban dunia baru atau New Seven Wonder of the World. Tren kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo dalam 3 tahun terakhir meningkat drastis, yakni selama 2016, 2017, dan 2018. Untuk tahun 2016 lalu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman sebanyak 54.335 orang. Wisatawan Nusantara atau Wisnus sebanyak 29.377 orang. Sedangkan wisatawan lokal tidak ada. Sehingga total kunjungannya sebanyak 83.712 orang wisatawan. Presiden Jokowi melihat peluang ini sehingga pada tahun 2019 Labuan Bajo dijadikan sebagai destinasi wisata super prioritas. Untuk itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR membangun trotoar premium di sana. Selain itu, sesuai permintaan Jokowi, Labuan Bajo juga memiliki infrastruktur jalan yang memadai demi mempercepat pengembangan destinasi wisata setempat dan meningkatkan layanan bagi wisatawan untuk mencapai lokasi wisata. 2 tahun setelahnya, Presiden Joko Widodo meresmikan Puncak Waringin dan Goa Batu Cermin sebagai 2 dari sekian banyak spot pariwisata unggulan di destinasi pariwisata super prioritas DPSP Labuan Bajo.
Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan Puncak Waringin sendiri dibangun dengan tujuan sebagai kreatif hub dan pusat souvenir yang mengusung kearifan lokal. Pekerjaan Puncak Waringin meliputi pembangunan pusat souvenir, rumah tenun, amphitheater, ruang terbuka hijau, dan area parkir. Bukan tanpa alasan kenapa Presiden Joko Widodo mau merepot-repot untuk melakukan pembangunan di kawasan Puncak Waringin. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung produktivitas di sektor pariwisata pada tatanan normal baru atau new normal pasca pandemi COVID-19. Dengan adanya penataan kawasan Puncak Waringin, Presiden Jokowi ingin wajah Labuan Bajo berubah. Untuk itu, ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai akan mengubah wajah kawasan, sekaligus mempercepat pengembangan destinasi wisata setempat dan meningkatkan layanan bagi wisatawan mencapai lokasi wisata. Semua rencana pembangunan kawasan Puncak Waringin on schedule, bahkan lebih cepat dari rencana dengan kualitas hasil yang baik sesuai harapan. Karena Labuan Bajo akan dijadikan destinasi premium, jadi hasilnya harus benar-benar artistik.